Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh ya. Saat teduh kita hari ini dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ada kabar baik, kabar sukacita yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini. 3 nama yang menjadi perhatian dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi yang bernama Simon. Lalu yang kedua Tuhan Yesus yang diundang ke rumah Simon Farisi. Dan yang ketiga, seorang perempuan yang terkenal karena dosanya. Dalam terjemahan Alkitab lainnya, seorang perempuan yang terkenal berdosa itu adalah seorang perempuan tunasusila. Nah, di ayat sebelumnya, yaitu ayat 34, Tuhan Yesus sendiri dijuluki dengan sebutan sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Sebuah sebutan sebenarnya yang merupakan penghinaan terhadap Kristus. Tapi Kristus tidak keberatan. Rupanya Tuhan tidak merespon apapun julukan penghinaan yang disematkan padanya. Malah di ayat setelahnya, Tuhan Yesus menerima undangan seorang Farisi yang bernama Simon itu untuk ke rumahnya. Tuhan merespon penghinaan padanya dengan sikap menerima undangan seorang Farisi. Tahukah saudara apa artinya? Artinya, kalau memang Tuhan hanya sahabat pemungut cukai dan orang berdosa saja ya, tentu undangan seorang Farisi itu ditolaknya. Memang, tidak semua penghinaan harus direspon dengan kata-kata. Cukup dengan perbuatan nyata saja yang akhirnya asumsi mereka terpatahkan oleh mereka sendiri. Sekarang mari kita perhatikan kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Seorang Farisi itu jelas bernama Simon. Sebab di ayat 40 Tuhan dengan jelas menyebut nama Simon. Tetapi Simon Farisi ini bukan Simon Petrus loh ya. Simon ini adalah seorang Farisi. Seorang Farisi itu sangat menjaga ketahiran secara fisik. Ia tidak mau menajiskan diri dengan apapun yang ada di sekitarnya, sebab begitulah aturan dalam sekte Farisi. Masih ingat ya, ada seorang imam yang mengambil jalan berputar untuk tidak menolong seorang yang dirampok. Ia mengambil jalan berputar supaya tidak menyentuh korban atau tersentuh oleh korban atau apapun yang melekat pada korban yang dirampok. Sebab ajaran Farisi yang ketat saat itu adalah jika tersentuh barang najis seperti mayat, darah, maka dirinya menjadi najis juga. Jika ia menjadi najis, maka tidak bisa melayani untuk beberapa waktu. Nah, ajaran ini sangat melekat kuat di antara orang-orang Farisi. Karena itu ia sangat menjaga diri untuk tidak sentuh atau menyentuh sesuatu atau orang yang dianggap najis atau cemar. Simon Farisi ini bukan orang jahat. Terbukti ia mau mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya dan mau makan semeja. Tetapi Simon Farisi ini tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai seorang nabi. Ia percaya, tetapi ada sesuatu yang masih salah yang tersimpan dalam dirinya. Karena itulah Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepadanya untuk segera membereskannya dengan jalan menerima undangan Simon Farisi ke rumahnya. Tuhan Yesus menerima undangan seorang Simon Farisi bukan karena acara jamuan makannya, tetapi karena mau membereskan persoalan-persoalan kepercayaan Simon Farisi yang salah. Hari ini kabar baik yang sama diberikan kepada kita juga. Tuhan tidak meragukan sama sekali bahwa saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dengan percaya itu tetap ada bagian-bagian dalam pikiran kita yang keliru, yang salah, yang tidak dikehendaki Tuhan. Sama seperti kepada Simon Farisi, Tuhan juga ingin kita segera membereskan apa yang salah, yang tidak dikehendaki Kristus. Pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan yang lebih rendah, yang lebih kecil, yang tidak diperhitungkan, bahkan seorang kita anggap paling berdosa sebagai alat Tuhan untuk kita mengakui ketidakberesan kita dalam hal percaya kepada Tuhan. Contohnya Simon yang mengundang Tuhan. Simon jelas mengundang Tuhan ke rumahnya.
tetapi ada syak dalam hatinya terhadap Tuhan. Ketika seorang perempuan berdosa datang melayaninya sebagai seorang budak, zaman itu memang budak membersihkan kaki tuannya. Ya seperti itu zaman itu. Perempuan itu datang sebagai seorang budak mendekat kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya ia bukan budak seperti pada umumnya. Alkitab mencatat begini, ketika seorang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya, ini yang saya sebut sebagai syak tadi ya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nggak berani terus terang, nggak berani menyampaikan secara langsung tentang syak wasangkanya. Padahal Simon Farisi ini mengundang Tuhan ke rumahnya. Pada umumnya orang akan menafsirkan Simon Farisi dekat dengan Tuhan karena menerima undangan dan makan bersama. Tetapi yang terjadi tidaklah seperti apa yang nampak pada mata kita. Simon Farisi bersyak wasangka. Ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi. Bisa jadi meragukan kenabian Tuhan. Bisa jadi tidak percaya bahwa Tuhan adalah nabi. Ini yang harus dibereskan. Tuhan Yesus tidak menganggap beres persoalan percayaan Simon Farisi hanya karena diundang ke rumahnya dan menikmati jamuan makan malam. Tidak, saudara. Tuhan mau supaya Simon Farisi beres dengan kepercayaannya. Karena itu Tuhan bersabda begini, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu? Sahut Simon, katakanlah guru. Dan selanjutnya ya, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya Simon Farisi sadar dan tahu serta mengakui bahwa Tuhan Yesus yang diundangnya adalah Tuhan yang kepadanya Simon berhutang. Dosa disamakan dengan hutang. Simon Farisi berhutang kepada tuannya, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah menghapuskan hutangnya, sama seperti yang Tuhan lakukan kepada perempuan berdosa itu. Ini yang tidak pernah terpikirkan oleh Simon Farisi. Tuhan tidak berhutang budi padanya karena diundang ke rumahnya. Justru Tuhan menerima undangannya karena Tuhan sudah membereskan Simon Farisi dari hutang yang tidak bisa ia bayar. Yang berada di hadapannya saat itu justru lebih dari seorang nabi. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi Tuhan yang telah menghapuskan hutang-hutang dosa kita. Kepercayaan yang benar harus sampai pada Kristus yang mengampuni. Jika tidak, maka sia-sialah semua yang kita lakukan. Yang kedua, Tuhan mengatakan begini di ayat 47. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Yang Tuhan ungkapkan itu sebenarnya apa yang ada dalam pikiran Simon Farisi. Simon Farisi dengan komunitas Farisinya memang sangat menjaga ketahiran fisik. Sehingga kelompok ini berpikir paling sedikit dosanya dibandingkan kelompok yang lain dalam masyarakat. Karena itu melalui peristiwa yang Tuhan katakan, Tuhan mengkoreksi kesalahan dalam kepercayaan Simon Farisi dengan bersabda begini, ayat 44-46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu mau dikoreksi oleh firman-Nya agar iman kita semakin dimurnikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau telah
membuat kami celik bahwasanya kesalahan-kesalahan dalam kepercayaan itu sangat besar kemungkinannya terjadi dan sering tidak kami pahami karena menganggap hal itu lumrah. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini terus mendukung Majelis Penatua dan hamba-hamba Tuhan untuk merumuskan program-program gereja agar sejalan dengan visi Tuhan. Berdoa untuk seluruh rangkaian ulang tahun KW pada hari ini. Tuhan, mohon Engkau memakai kami sebagai alat kerajaan-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, berkati seluruh proses pelayanan yang dikerjakan agar setiap anggota KW berbuah banyak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.